maka di sini kita bisa klik di sini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, seterusnya sampai dengan nomor 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suliadi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang MailMatch atau lebih dikenal sebagai mailing pada Microsoft Office Word atau lebih dikenal sebagai MS Word. MailMatch atau mailing adalah fitur atau menu yang terdapat pada Microsoft Word yang dapat membantu kita untuk menampilkan atau mencetak dokumen yang memiliki format yang sama dengan data yang berbeda, seperti surat, label, amplop, tag nama, kartu ujian, dan masih banyak yang lainnya. Di mana dalam tutorial kali ini informasi atau data yang akan ditampilkan disimpan dalam bentuk Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya silakan simak video ini sampai selesai. Ketika memanfaatkan Merge Mail, kita memerlukan dokumen Word sebagai master dan juga database yang kita pakai di sini dalam bentuk Excel. Dimana untuk kali ini saya sudah siapkan dua buah file seperti ini. Di sini file Microsoft Office Word-nya saya beri nama kartu peserta ujian, dan untuk database atau data yang mau dipanggil atau mau ditampilkan ini saya simpan sebagai database. Untuk mempelajarinya bersama-sama silakan diunduh file-file ini pada deskripsi video ini. Baik, kita mulai. Kali ini kita akan membuat kartu peserta ujian, di mana kartu peserta ujian ini jika kita ketik manual, maka di sini akan membutuhkan jumlah lembarnya akan sama dengan jumlah peserta yang mau ujian. Untuk mempermudah itu, maka kita bisa menggunakan fasilitas mailing atau Merge Mail. Sebelum kita mulai, maka di sini kita harus menyediakan atau memiliki data yang mau kita tampilkan di sini, yaitu nomor urut, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Di sini ada ruang ujian dan tanggal ujian. Maka data-data di sini kita buat dulu dalam bentuk Excel. Di sini sudah saya siapkan. Contohnya seperti ini. Di sini ada nomor, ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, di sini tempat lahir, tanggal lahir, ruang ujian, dan tanggal ujian. Kita lihat di sini adalah jumlah dari peserta ujian ini adalah 60 peserta. Maka jika kita cetak secara manual, kita ketik secara manual, maka lembar pada Microsoft Office ini adalah seharusnya berjumlah 60 halaman. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa untuk database ini tidak boleh ada judulnya. Jadi untuk baris yang pertama ini langsung identifikasi atau judul dari kolom-kolom yang ada. Jadi tidak boleh ditambah lagi di atasnya ini untuk misalkan diberi judul daftar peserta ujian, tidak usah seperti itu. Karena nanti yang dipanggil untuk identifikasi data-datanya yang di sini adalah pada baris
yang pertama. Baik, setelah kita sudah mempunyai database dalam bentuk Excel seperti ini, di mana isi-isinya tadi disesuaikan dengan keperluan yang mau kita tampilkan, maka kita mulai untuk proses yang pertama adalah kita pilih menu My Link, kemudian select recipient, kita klik, kita pilih use an existing list. Maka di sini kita akan diminta untuk mencari di mana file Excel atau database tadi kita simpan. Maka kita cari di sini, saya simpan di dokumen di dalam folder ini. Ketika ini sudah kita temukan, kita klik database atau data Excel-nya tadi, kita pilih open. Lalu kita di sini diminta untuk memilih sheet keberapa atau sheet yang mana yang dipilih pada database yang kita buat. Kebetulan di sini karena di sini hanya satu sheet, maka di sini pada dialog box ini pilihannya hanya satu. Misalkan pada database Excel-nya tadi ada beberapa sheet, maka di sini juga akan muncul. Maka kita pilih untuk sheet yang mau dipakai pada database. Kalau hanya satu, kita oke saja. Artinya kalau sudah seperti ini, bahwa file atau Microsoft Word ini sudah terhubung pada database yang ada pada Microsoft Excel. Untuk menampilkannya, caranya kita taruh di mana posisi data yang mau kita tampilkan. Misalkan nomor urut kita taruh di sini, kita klik sini, lalu kita pilih insert mail file, kita klik, kita beri nomor misalkan. Untuk nama juga sama, kita taruh di sini pada dimana letak kita akan menuliskan nama. Kita insert match file, kita pilih nama. Lalu untuk jenis kelamin juga sama, kita insert match file, kita pilih jenis kelamin. Untuk tempat tanggal lahir, ini karena tadi data kita adalah kita menggunakan tempat lahir sendiri, tanggal sendiri, maka kita nanti harus memisahkan dengan tanda koma. Kita pilih tempat lahirnya dulu, insert mail file, kita pilih tempat lahir, kita beri tanda koma, kemudian spasi, diikuti dengan tanggal lahir. Kita pilih insert mail file, kita pilih tanggal lahir. Kemudian sama juga untuk ruang ujian, kita insert match file-nya, kita pilih ruang ujian. Yang terakhir adalah untuk tanggal lahir, kita pilih tanggal lahir, bukan tanggal lahir, tanggal ujian, kita pilih tanggal ujian. Untuk menampilkan data-data yang sudah kita masukkan pada database tadi, kita pilih review result, klik, maka di sini akan nampak seperti ini. Untuk menampilkan data-data yang seterusnya, maka di sini kita bisa klik di sini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, seterusnya sampai dengan nomor 60. Jika kita perhatikan pada tanggal ujian di sini, ini tampilannya tidak sesuai dengan data yang tertulis pada Excel. Di sini tertulis 23 September 2020 dengan format penulisan adalah bahasa Indonesia. Sedangkan pada Microsoft Word di sini tertulis dengan format bulan garis miring tanggal garis miring tahun.
Maka untuk mengubahnya bisa kita double klik pada tanggal yang formatnya seperti ini, kita double klik seperti ini, atau kita klik saja, kita klik seperti ini, lalu kita tekan tombol Shift plus F9, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ada tulisan Marjibat tanggal ujian. Di sini kita bisa tambahkan backslash atau garis miring terbalik, lalu add, kita ketik D kecil, terus M besar sebanyak 4 kali, lalu diikuti dengan Y seperti ini. Setelah itu untuk mengembalikan tampilan ke tanggal yang sebenarnya tadi, kita tekan tombol F9 pada keyboard, maka tampilannya akan seperti ini. Jika terjadi di sini format tanggalnya tidak sesuai, format tanggal atau ejaan tidak sesuai, maka di sini kita klik, kita rubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia sesuai dengan yang kita tulis pada Microsoft Excel. Hanya di sini kita klik review, kita pilih bahasa, kita set proofing language, kita pilih Indonesia. Kebetulan ini sudah dipilih bahasa Indonesia. Kita set as default, kita oke. Maka nanti di sini tampilannya akan berubah menjadi ejaan bahasa Indonesia. Untuk mencetak data tadi, kita kembali ke menu mailing. Setelah itu kita tidak dibenarkan untuk mencetak melalui Ctrl P misalkan seperti ini. Ini bisa kita lakukan jika di sini kita hanya mencetak satu data saja. Misalkan setelah dicetak ada kekurangan, maka kita bisa cetak seperti ini, Ctrl P. Tapi jika kita mencetak bersama-sama atau semuanya dari data yang berjumlah 60 tadi, maka kita pilih di sini ada perintah finish and merge. Kita pilih, klik finish and merge, kita pilih print document, klik di sini. Di sini ada pilihan. Jika kita pilih all, maka data ini print out ini kita akan menghasilkan print out sejumlah dari data yang ada. Kalau di sini kita mempunyai 60 data, maka di sini ketika kita klik all, maka secara otomatis akan mencetak sejumlah 60 data dengan data yang berbeda sesuai dengan data yang ada pada Microsoft Excel. Jika kita pilih current record, maka hanya data yang tampil pada layar kita yang akan kita cetak. Untuk pilihan from to, ini kita bisa memilih, misalkan kita mau mencetak halaman atau data nomor 10 sampai dengan 20, maka kita bisa pilih option yang ketiga. Setelah itu kita bisa klik OK. Kita setting untuk print yang kita pakai, lalu kita OK. Demikian tutorial dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.